Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini yaitu agama langit orang Jawa. Jejak peradaban Nusantara kuno sudah terlacak bahkan sebelum Nabi Isa lahir di tahun 1 Masehi. Konon dalam kitab suci agama Buddha, Jataka, yang ditulis 300 tahun sebelum Masehi, sudah mengabarkan adanya peradaban di Kepulauan Nusantara. Dari catatan tarik Cina di era Kekaisaran Wang Mang, juga sudah menceritakan tentang pengiriman duta Kaisar dinasti Han ke wilayah yang disebut Huangze atau ditafsirkan sebagai Aceh, yang merupakan bagian penting dari daratan Sumatera. Catatan Cina lainnya yang lebih menarik adalah soal utusan Raja Yetiao atau yang dikenal sebagai Jawa Dwipa yang bertamu dalam memberi hadiah kepada Kaisar Cina. Catatan ini bertahun 132 Masehi. Kabaran ini diperkuat dengan catatan dalam versi Prakrit yang mengidentifikasi Jawa Dwipa dengan istilah Ia Badiu, dan ini dikenali oleh pakar geografi Yunani Ptolemeus dari Alexandria pada tahun 160 Masehi ke 1961. Catatan Ptolemeus ini mungkin jadi catatan sejarah pertama tentang Indonesia yang dilakukan oleh orang Yunani. Dari catatan kuno itulah kita bisa mengetahui pola kehidupan bangsa Indonesia di awal masa kemunculannya. Paling tidak bangsa kita sudah dikenal sebagai bangsa agraris sekaligus maritim. Karakter agraris bisa kita kenali dari barang yang biasa mereka perdagangkan atau persembahkan sebagai hadiah kepada para kaisar atau penguasa atau bangsawan di wilayah Cina, India, Arabia, dan Eropa. Namun tulisan ini tidak akan membahas tentang komoditi dan jaringan perdagangan kuno Nusantara, tetapi akan mengungkap tentang bagaimana tradisi agraris dan maritim Indonesia Jawa menjadi latar dari karakteristik keagamaan dan spiritualitas orang Jawa. Di samping membuktikan adanya relasi internasional bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di belahan dunia ini, catatan kuno itu juga mengabarkan tentang pola kehidupan orang-orang Nusantara. Salah satunya adalah bahwa bangsa Indonesia sudah beragama sebelum agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk ke Kepulauan Nusantara. Sarjana Barat menyebut agama Jawa itu sebagai panteisme atau dalam penjabaran mereka sebagai agama primitif orang Jawa. Di samping membuktikan adanya relasi internasional bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di belahan dunia, catatan kuno itu juga mengabarkan tentang pola kehidupan orang Nusantara. Salah satunya, panteisme sendiri didefinisikan oleh para ahli kebudayaan sebagai bentuk keyakinan terhadap adanya jiwa di setiap makhluk hidup. Meke 1961. Meskipun saya tidak sepakat dengan sebutan agama primitif, tetapi saya setuju dengan penjelasan para ahli tentang adanya agama Jawa yang berpusat pada keyakinan tentang jiwa yang menjadi sumber kehidupan. Bahkan, jiwa itu tidak hanya dimiliki oleh makhluk hidup, tetapi juga makhluk yang dianggap sebagai benda mati oleh para ilmuwan barat itu, seperti batu, air, gunung, dan laut. Orang Jawa sampai sekarang ini masih kuat meyakini adanya kekuatan adi kodrati yang menjadi jiwa semua makhluk. Karena itulah dimanapun orang Jawa berada, baik sementara ataupun menetap selama hidupnya, mereka selalu aktif berkomunikasi dengan jiwa kehidupan itu. Upacara atau ritual spiritual keagamaan orang Jawa begitu banyak variasi bentuk dan ekspresinya.
Kita bahkan masih bisa menjumpai ritual itu sampai sekarang ini. Mulai dari yang paling sederhana, misalkan menempatkan bunga di perempatan jalan, sesajen di bawah pohon keramat, upacara di makam, sedekah bumi, nyadran, sampai ritual selamatan yang mewakili tahapan kehidupan seseorang, mulai sejak masa kehamilan, kelahiran, sampai kematian pun tetap bisa kita jumpai dan bahkan kita lakukan hingga sekarang ini. Agama orang Jawa adalah agama langit, sekaligus agama rakyat. Agama yang tidak terlalu membutuhkan sarana tempat peribadatan yang khusus, apalagi megah. Bagi orang Jawa, semua tempat adalah suci dan dalam kendali kekuatan Adikodrati yang setiap saat bisa dikunjungi. Orang Jawa yang ada di pedalaman dan hidup dalam kultur agraris akan selalu melakukan persembahan dengan beragam ekspresi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika ingin hasil panen yang baik, mereka harus melakukan persembahan kepada Dewi Sri atau dewi yang mengatur kehidupan padi, tanaman, sumber kehidupan para petani. Jika mereka ingin terhindar dari musibah besar yang terkait dengan guncangan bumi, mereka harus melakukan pengorbanan di kawah gunung yang mereka anggap suci. Mereka yang hidup di daerah pesisir pantai dengan kultur maritim juga melakukan persembahan dengan beragam ekspresi. Salah satunya adalah dengan ritual nyadran. Agama asli Jawa atau Nusantara tidak mengenal patung atau berhala yang sengaja dibuat oleh manusia. Agama Jawa lebih bersifat natural sehingga begitu terbuka dan tidak resisten terhadap hadirnya keyakinan yang datang dari luar. Karena itu pula tidak ditemukan adanya konflik agama yang brutal dalam catatan sejarah agama di tanah Jawa. Agama Hindu, Buddha, Islam, dan Nasrani bisa masuk dan berkembang di tanah surgawi ini. Tapi kenapa agama Islam lebih bisa bertahan dan sangat cepat berkembang di tanah Jawa? Hal itu karena prinsip ajaran Islam memiliki banyak kemiripan karakter dengan agama Jawa. Pertama, agama Islam dan agama Jawa sama-sama mewakili agama rakyat. Tidak ada privilege bagi para raja-raja atau penguasa atau bangsawan. Semuanya sama di mata Allah, Sang Adikodrati. Kedua, ritual keagamaan dalam Islam sangat fleksibel. Orang Islam bisa sholat atau beribadah dimanapun, mau di sawah, di pinggir sungai, atau di pantai sekalipun, bisa mereka lakukan. Selama hal itu tidak menzalimi diri sendiri, orang dan makhluk lain. Karena dalam pandangan Islam, semua bumi Allah itu suci, atau bisa menjadi masjid atau tempat sujud. Hal ini hampir sama dengan ajaran agama Jawa yang fleksibel dan juga bisa melakukan ritual ibadah di mana saja. Faktor berikutnya adalah soal keyakinan orang Jawa terhadap hidup itu sendiri adalah ibadah. Ajaran ini mirip dengan ajaran Islam bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah bagi orang Jawa dan Islam, semua bentuk atau tindakan, laku, amal yang baik, yang soleh, bermanfaat untuk semesta, manusia, dan alam raya adalah bagian dari ekspresi ibadah. Selanjutnya yang paling penting lagi adalah adanya kemiripan pandangan tentang kematian, di mana dalam ajaran agama Jawa tidak ada kematian yang benar-benar sebuah kematian, karena setiap makhluk punya jiwa yang abadi. Jiwa itu akan selalu hidup di alam surgawi. Maka dari itu menjadi sangat penting bagi orang Jawa untuk tetap bisa berkomunikasi atau berdoa untuk jiwa orang yang sudah wafat. Hal inilah menjadikan orang Jawa sejak dahulu memperlakukan makam dengan sangat spesial. Nilai ajaran ini juga ditemukan dalam keyakinan Islam, di mana kematian adalah sebuah fase untuk berpindah ke alam yang lebih abadi. Karena itulah,
perlu bagi keluarga yang ditinggal untuk terus mendoakan agar arwah mereka yang telah wafat bisa tenang. Kedua ajaran besar ini kemudian bertemu dan saling melengkapi. Keduanya bersanding harmonis dan tidak saling menyelingkuhi. Maka lahirlah tradisi atau ritual-ritual semacam selamatan dan berdoa di kuburan pada hari atau momen-momen tertentu, seperti saat menjelang Ramadan dan setelahnya. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa ada kelompok kecil dari masing-masing pihak atau kaum konservatif Jawa dan Islam yang berusaha membuka ruang konflik, walaupun belum pernah berhasil. Bahkan hingga saat ini, kelompok-kelompok itu semakin bersemangat karena adanya mitos kebangkitan Majapahit dalam narasi Sabda Palon Noyo Genggong yang saat mereka yakini di satu sisi, dan di sisi lain adanya keyakinan terhadap bangkitnya khilafah Islamiyah yang lahir dari kesalahan memahami teks yang ada. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kitab-kitab selanjutnya.